Episode 154, Janji Fei Hung. Mengamati ekspresi wajah orang dari klan Shin, Fei Hung berkata, "Jangan khawatir, keluargamu baik-baik saja. Mereka tidak mengalami kecelakaan apapun. Aku yang akan mengurus situasi di dalam kota." Shin Tian menghela nafas lega seperti ayah dan kakeknya juga. Dan sebelum mereka bisa membuat kekacauan lagi, aku telah mengurus mereka yang ingin menyerang kediaman lainnya. Fei Hung berbicara lagi ketika dia melihat beberapa orang ingin bertanya. Wang Shu, Xin Wei, Zhang Chao, dan Lindong menghela nafas lega mengetahui bahwa kediaman mereka telah aman karena sebagian kecil masih ada orang-orang dari keluarga mereka yang tinggal di dalam kota. Xin Wei mengambil beberapa langkah ke depan dan membungkuk ke arah Fei Hung. "Terima kasih banyak. Tidak hanya karena membantu istri dan anak perempuanku, tetapi juga untuk menemukan racun dan menyembuhkan istriku." Fei Hung mengangguk simpatik sambil berkata, "Jangan khawatir, Tuan Shin. Aku tidak bisa membiarkan Bibi Zi menderita lagi. Selain itu, dia ibu dari saudaraku, Shin Tian." Fei Hung menoleh ke arah Shin Tian dan mengangguk. Shin Tian tersenyum penuh terima kasih dan juga mengangguk ke arah Fei Hung. Xin Wei menghela nafas lega tetapi masih berkata, "Aku tidak tahu. Aku tidak mampu membalas semua hal yang luar biasa yang kau lakukan kepada keluargaku. Tetapi, jika ada sesuatu yang kau butuhkan, keluarga Shin kami dengan senang hati akan memenuhi permintaanmu." Kesehatan istrinya serta keselamatan anak-anaknya adalah hal terpenting bagi Xin Wei. Fei Hung mengangguk, menyatakan bahwa itu tidak masalah baginya. Pada saat ini, Zhang Yang masih berada di sisi Fei Hung, dengan lembut menarik pakaian Fei Hung saat dia membungkuk pada Fei Hung dan berkata dengan suara gemetar, "Maukah kau menyembuhkan ibuku juga? Aku mohon." Saat Zhang Yang mengetahui bahwa ibu Shi Wanying telah sembuh, dia berharap ibunya juga akan pulih. Dia tidak tahu apakah Fei Hung adalah orang yang telah menyembuhkan ibu Xin Wanying. Jadi, sekarang karena dia mendengar ini dari Xin Wei, dia ingin cepat menghubungkan segala sesuatu dan tahu bahwa Fei Hung yang telah menyembuhkan Xin Zi. Zhang Chao berjalan cepat, tapi kali ini tidak seperti Xin Wei. Dia bersujud di depan Fei Hung sambil berkata dengan suara penuh harap, "Tuan, aku tidak dapat menyembuhkan istriku. Aku akan melakukan semua yang kau minta. Aku bahkan dapat memberikan semua yang aku miliki dan menjadi pelayanmu. Aku mohon." Tangisan dan permohonan Zhang Chao tidak terlalu mengejutkan yang lain. Mereka tahu bahwa Zhang Chao sangat mencintai istri dan putrinya. Jadi dalam hal menyembuhkan istrinya, dia mungkin bersedia melakukan apa saja. Fei Hung tidak membantu Zhang Chao bangun dari bawah. Ratusan dan ribuan makhluk di dunia atas telah bersujud di hadapannya selama berhari-hari dan bahkan berbulan-bulan ketika dia telah menjadi ahli sejati dari dunia atas untuk mendapatkan bantuannya. Mengamati ekspresi sedih dan penuh harapan Zhang Yang, Fei Hung menghela nafas dan berkata, "Baiklah, setelah kita menyelesaikan masalah ini, aku akan memeriksa kondisi istrimu." Zhang Chao merasakan beban dari hatinya sedikit longgar saat dia berterima kasih kepada Fei Hung. Fei Hung ini adalah pilihan terakhir bagi istrinya untuk pulih. Sedangkan Zhang Yang tersenyum bahagia saat mendengar Fei Hung menjanjikan ini. Suasana menjadi sedikit tenang dan santai setelah semua hal ini. Wang Ying, Xin Tian, dan Ling Yan perlahan mendapatkan kembali kekuatan mereka dan mampu berdiri tanpa dukungan dari siapapun untuk sementara waktu. Jika klan Luo gagal dalam rencana mereka dan mempertaruhkan semua orang untuk mengetahuinya dengan menyerang kota saat kita pergi, tidakkah mereka akan melakukan penyerangan lagi sekarang? Wang Shu berbicara saat dia membahas semua yang dikatakan Fei Hung sejauh ini. Jika keluarga Luo benar-benar melakukan itu, maka ada kemungkinan mereka akan mencoba lagi walaupun digagalkan oleh Zhang En. Kalau begitu, kita harus kembali. Xin Wei berbicara dengan cepat. Dia khawatir tentang keselamatan keluarganya. Jika klan Qing
juga terlibat, maka ini akan menjadi lebih buruk lagi. Luo Xian akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Lindong juga menambahkan, jika dia mengetahui bahwa rencananya gagal dan ketahuan, maka dia dapat mencoba mengambil alih kota sekarang karena tidak ada seniman bela diri atau siapapun ahli tingkat tinggi di dalam kota. Kalau begitu, kita harus cepat kembali sekarang. Setidaknya kita perlu 1 jam untuk mencapai kota dengan kecepatan maksimum. Zhang Chao berbicara begitu dia tenang. Baiklah, kalau begitu kita harus kembali. Wang Shu tidak selesai berbicara ketika suasana berat menutupi mereka semua. Ini adalah perasaan yang sangat menakutkan. Seperti seseorang mengusir semua kebencian mereka. Semua orang menoleh ke arah Fei Hung yang menciptakan suasana menakutkan ini. Lin Meng terkejut dan tahu sesuatu mungkin telah terjadi. Ling Xi juga memandang Fei Hung dengan prihatin. Mata Fei Hung dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berbalik untuk melihat ke arah kota Tianyun sambil menutup matanya. Semua orang tidak bisa membantu tetapi merasa kedinginan karena aura ini. Mengambil nafas berat, Fei Hung membuka matanya dan berbalik untuk melihat semua orang. Tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh yang intens dan sedikit kekhawatiran. Mengambil tangan Lin Meng dan Ling Xi, Fei Hung berkata dengan suara tergesa-gesa, "Kalian berkumpul di sekitarku. Aku akan membawa kalian. Cepat, tidak ada waktu lagi." Fei Hung berteriak dengan tergesa-gesa. Mendengar kata-kata Fei Hung, tidak ada yang ragu dan mereka langsung berkumpul di sekitar Fei Hung. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang ingin dia lakukan, mereka tidak bertanya. Pada saat ini, 2 sosok bergerak cepat dan menarik bagian dari pakaian Fei Hung. Mereka adalah Zhang Yang dan Wang Ying yang sekarang bisa bergerak. Meskipun semua orang terkejut dengan ini, tidak ada yang mengatakan apa-apa dan menunggu apa yang akan dilakukan Fei Hung. Fei Hung lalu mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri setelah semua orang mendekat. Sementara dia mengeluarkan ki dewanya sendiri dan membungkus mereka semua, yang totalnya ada 14 orang. Masing-masing merasa seolah-olah angin sepoi-sepoi membungkus tubuh mereka, memberi mereka sensasi terbungkus seperti kepompong. Beberapa detik sudah cukup bagi semua orang untuk merasa bahwa mereka mulai terangkat dari tanah. Ketika mereka menyadarinya, semua orang terkejut karena mereka terbang. Pada saat ini, mereka semua segera menghilang dari tempat itu. Kediaman klan Shin. Apakah makanannya enak, Ginar? Wan Yin mengangguk puas pada pertanyaan Shinzi saat dia makan kue dengan kedua tangannya. Shinzi dan Shin Wanying tertawa lembut saat melihat pipi menonjol Wan Yin karena dipenuhi oleh kue yang telah masuk ke dalam mulut gadis kecil Wan Yin.